Oke, seperti biasa kita akan nge-review 3 buah indikator lagi. Jadi indikator ini udah pernah kita bahas sebelumnya, namun kita akan coba di pair Euro USD teman-teman ya. Jadi untuk 3 indikatornya itu yang pertama adalah Coral Draw. Ya, Coral Trend punyanya Lazy Bear itu kita pakai yang Pine 4, kemudian yang Whole Sweet. Kita Whole Sweet-nya itu gunakan yang punya In Silico. Dan yang ketiga itu yang terakhir itu adalah Trend. Oke, Wave Trend punyanya Lazy Bear. Nah, setelah kita open semua indikator, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, sebelum kita masuk ke cara tradingnya, kita akan setting terlebih dahulu. Dari yang pertama, Coral Trend-nya itu kita masuk ke bagian input, kemudian sumbernya kita ganti ke tertinggi, kemudian yang smoothing periodenya kita pakai 21, kemudian constant D-nya itu minus 0,5. Kemudian untuk color mode-nya kita uncheck list, kemudian di sini color style-nya itu hijau dan merah. Jadi di sini itu untuk menentukan arah dari pergerakan candle-nya itu naik atau turun seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk coraknya seperti biasa ini default aja, kemudian diklik OK, kita masuk ke settingan indikator yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah whole suite, kita masuk ke settingan, kemudian kita masuk ke input, di sini kita pakai sumbernya itu close ya. Kemudian yang ke full variation-nya itu EHMA, kita pakai EHMA. Dan di sini nilainya itu adalah 145, 3, dan di sini hack time frame-nya itu 4 jam. Kita nggak boleh pakai time frame 1 hari karena itu terlalu lama untuk scalping ya. Kemudian sisanya disesuaikan dan coraknya teman-teman, coraknya kita hanya tampilkan M full. Sisanya ini uncheck list, uncheck list, uncheck list, kemudian diklik OK. Dan yang indikator yang ketiga itu adalah web trend, itu yang paling bawah ya. Kita masuk ke inputnya, di sini kita pakai channel length-nya itu 14, kemudian average length-nya itu 21, kemudian overbought-nya itu 60, 53, 60. Oke, disesuaikan aja dengan settingan yang ada di layar, kemudian kita masuk ke coraknya. Di sini coraknya saya hanya menggunakan plot satu yang ini, kemudian dengan plot yang berwarna ini ya teman-teman ya. Jadi sisanya di uncheck list. Kemudian di sini kita ganti settingannya menjadi kolom-kolom, kemudian yang di sini itu cross. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan aja ya warna ininya ya, apa namanya, warna dari garis-garisnya teman-teman bisa atur sendiri. Kemudian kita klik OK, maka setupnya sudah selesai. Cara open posisinya sangat simpel teman-teman. Kita hanya perlu melihat arah trennya. Jadi sebelum kita entry, tadi saya mau jelaskan terlebih dahulu, saya ada entry di bagian sini ya teman-teman. Jadi ini saya tutup dulu, saya abaikan dulu. Yang bawah nggak apa-apa, nggak usah ditutup. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau trading itu teman-teman pahami dulu dasar trading ya, support dan resisten. Kalau misalkan seperti ini teman-teman ya, di bagian analisa teknikal ya, di sini itu seperti ini teman-teman ya. Jadi saya kalau ada trend seperti ini, saya ambil di posisi pemantulan ketiga. Jadi teman-teman lihat di sini pemantulan kedua ya, di sini pemantulan pertamanya. Oke. Nah, kalau misalkan di binary ini namanya line boot teman-teman ya, tapi kalau di saya ini namanya garis trend. Dalam artian market tidak kuat untuk menembus beberapa kali area resisten tertinggi di bagian sini ya teman-teman. Ini menjadi area resisten tertinggi. Kemudian ketika ada titik pemantulan di area yang sama, maka saya akan open posisikan sell di sebelah sini teman-teman ya. Nah, untuk pair Euro USD ini ya teman-teman ya, Euro USD kemudian USD JPY itu teman-teman bisa pakai atau trading di sana ya dengan margin eh, kalau bisa teman-teman trading di dua market itu ya. Jadi untuk apa namanya tingkat spreadnya itu stabil, jadi nggak terlalu besar ya teman. Kemudian tadi saya entry di bagian sini dan TP di 2 dolar, kemudian stop loss saya taruh di area sini. Karena tidak mungkin market akan melebihi area yang di sini. Nah, ini penjelasan saya tadi profit 2 dolar ya, teman-teman. 2 dolar kalau nggak salah sampai sini dah tadi, teman-teman ya. Bukan sampai sini. Karena saya melihat ada titik showing di sebelah sini yang takutnya ada terjadi pemantulan, makanya saya scalping sebentar di sini ya, teman-teman.
Nah, itu aja. Kemudian kalau teman-teman punya banyak strategi, saya sarankan untuk fokus pada satu strategi karena tidak efektif kalau teman-teman itu mempunyai banyak strategi dan tetap menggunakan beberapa kombinasi strategi yang teman-teman miliki karena itu tidak efektif. Kenapa? Karena kalau teman-teman melihat tren atau momen seperti ini, teman-teman bakalan ragu karena memiliki pemikiran yang eh, sepaham dengan teori atau teknik trading yang teman-teman pelajari. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading, fokus 1 sampai 2 ilmu teknikal aja ya. Jadi kalau misalkan lebih dari itu saya sarankan teman-teman bisa skip seperti itu ya. Kemudian kalau menggunakan indikator ini teman-teman fokuslah terhadap indikatornya. Jadi jangan terfokus pada analisanya atau teknikalnya. Karena ketika teman-teman mengasah dengan kombinasi tersebut akan berdampak pada hasil yang baik atau hasil yang kurang. Kenapa? Karena teman-teman memiliki analisa yang membuat teman-teman itu ragu untuk open posisi. Jadi mau entry buy ragu karena ada kriteria dari teknikal satu, kemudian mau entry sell juga ragu karena ada kriteria dari teknikal strategi yang kedua. Jadi kalau misalkan trading fokus pada satu strategi, eh, asah sampai benar-benar paham, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Sama seperti yang sekarang akan kita bahas. Jadi kita langsung aja ke indikatornya yang ketiga ini. Nah, kalau misalkan untuk kriteria open posisinya itu seperti apa, teman-teman tunggu persilangan ya. Jadi kalau dia entry buy, ya garis yang berwarna hijau ini harus berada di bawah candlenya. Seperti ini ya, saya akan ambil contoh di sini. Oke. Nah, untuk kriteria buy, teman-teman perhatikan di sini ya. Garis MA yang berwarna hijau ini, ya nanti kalau misalkan dia sell, dia akan berubah menjadi warna merah ya di bagian sini ya. Ini sudah berubah arah trennya. Jadi kalau misalkan dia ada buy ya, sinyal buy, teman-teman lihat di sini ya, dia berada di atas dari MA yang ini, hijau ini. Kemudian ada sinyal di sini ya, perbatasan sini, dan yang mendukung adanya konfirmasi buy ini valid itu adalah yang di bagian bawah sini. Kalau dia nilainya di atas dari 0, maka teman-teman bisa entry buy. Oke, ini strategi yang sudah banyak orang pakai dan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba terlebih dahulu di akun demo dan coba sendiri profitnya seperti apa. Minimal konsisten. Jadi saya mau berbagi juga gimana sih caranya profit konsisten dengan modal minim. Jadi di sini saya akan sedikit jelaskan ya. Semisal teman-teman itu punya modal 50 dolar, oke? Di sini modal 50 dolar. Kemudian teman-teman risk manajemennya itu 1 sampai 2%. Jadi teman-teman tinggal kali aja ya. 5 dolar ini 1%-nya berapa, kemudian 2%-nya berapa. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan risk management yang baik dan benar, ya, kalau semisal seperti ini ya, punya modal seperti ini, teman-teman hanya menaruh risk 1 sampai 2% ya per trade. Itu untuk menghabiskan apa namanya 50 dolar ini teman-teman bisa entry sebanyak 50 kali atau di bawah itu ya. Jadi masih di atas 30 kali lah ya untuk trade-nya untuk menghabiskan dana 50 dolar ini. Tapi saya rasa selama 30 sampai 50 kali trade, saya yakin itu tidak mungkin loss semua dan itu teman-teman ya. Jika menggunakan momen-momen seperti ini, saya rasa teman-teman bisa profit konsisten. Kemudian ini untuk tingkat risknya 1 sampai 2%. Kalau untuk tingkat apa namanya profitnya, teman-teman bisa kali 2 dari tingkat resikonya. Jadi kalau misalnya 1 sampai 2 dolar, teman-teman take profitnya itu 2 sampai 4 dolar. Oke? Karena kalau misalkan teman-teman 2 kali loss, 1 kali profit itu sudah BIP ya atau balik modal. Makanya kalau teman-teman trading itu risk management itu diperlukan ya, sangat diperlukan. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, lebih baik teman-teman buat trading plan harian ya. Jadi harian teman-teman entry berapa kali trade, kemudian risk manajemennya berapa, maka itu akan membantu teman-teman untuk mengembangkan saldo masing-masing ya. Oke, kita akan lanjut. Kita hilangkan dulu, atur ulang
gambarnya, hilangkan gambar, kita masuk ke trade yang tadi di sini kriteria untuk buy. Oke, teman-teman perhatikan titik poin yang di sini, moving average yang ini, kemudian sinyal buy-nya ya. Kemudian yang ketiga adalah yang di bawah sini. Oke, nilainya harus di atas apa namanya 0. Kalau misalkan sell seperti ini teman-teman ya, ini tidak valid. Kenapa? Karena masih ada pembatas yaitu MA yang berwarna hijau di sini. Kalau misalkan untuk kriteria sell-nya seperti ini ya, MA sudah bersilang ya. Jadi di sini MA yang hijau sudah berada di atas, kemudian di sini ya, sini ada sinyal sell dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada sinyal sell. Nah, di sini ada sinyal sell, kemudian di sini juga moving average-nya sudah bersilang dan di sini posisi MA-nya sudah berada di atas dari candle. Makanya tadi saya berani untuk memposisikan sell di area sebelah sini ya. Tadi saya telat teman-teman ya. Jadi nggak open tepat di sini. Bentar. Jadi saya nggak open tepat di sini. Melainkan saya opennya itu di area sini teman-teman. Jadi pas banget momennya dan saya TP di sebelah sini. Tadi udah TP di bagian sini ya. Nah, cukup simpel teman-teman ya menggunakan strategi ini hanya menunggu momen yang seperti ini datang ya. Nah, itu aja pembahasan video kali ini. Teman-teman bisa cari sendiri apa namanya eh, backtestnya ya. Jadi teman-teman bisa coba terlebih dahulu. Karena ini market tadi saya pakai di time frame 30 menit, ini bisa digunakan di all time frame ya. Jadi buat teman-teman yang nanya, ini bisa nggak dipakai time frame 5 menit atau 15? Ini jawabannya bisa 5 menit ke atas, oke? Dan kriterianya pun sama teman-teman, yang penting perhatikan titik yang ini ya. Oke, nah, di sini di bawah 0 nilainya, konfirmasinya. Kalau buy dia di atas 0, kalau sell dia di bawah 0, konfirmasinya. Dan area MA-nya harus berada di atas dan sangat simpel teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa profit konsisten dengan menggunakan indikator ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.